mainan, pop-it, warna pelangi dan simbol LGBT. Keberadaan kaum LGBT kian meresahkan masyarakat dengan seringnya menunjukkan eksistensi mereka di publik lewat media sosial hingga kampanye yang menyerukan pengakuan atas diri mereka secara terbuka. Halo, Sobat Faktandeso, channel ini akan menyajikan berbagai macam kejadian yang sedang trending akhir-akhir ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan juga jangan lupa untuk like video ini supaya channel ini tambah berkembang. Sebagai suatu kelompok minoritas di tengah masyarakat, anggota LGBT seringkali menggunakan simbol-simbol tertentu untuk berkomunikasi kepada sesama anggota LGBT. Salah satunya adalah permainan pop-it. Peneliti menemukan hasil penelitian sebagai berikut. Pada mulanya mereka tidak mengenali orientasi seksual. Kaum LGBT berusaha mencari tahu tentang apa itu orientasi seksual dan mengapa mereka memiliki ketertarikan pada sesama jenis. Keluarga mempengaruhi tindakan mereka sebagai kaum LGBT. Berbeda pula dengan kaum gay di Australia yang memakai warna kuning terang sebagai penanda di antara mereka. Kemudian, warna-warna ini berganti menjadi segitiga merah muda atau yang populer dengan Pink Triangles tepat pada zaman Perang Dunia Kedua. Dari sana, warna dan simbol yang dipakai oleh kaum gay berubah menjadi warna ungu pada tahun 1960-an hingga 1970-an. Warna ungu ini konon paling populer dipakai oleh kaum gay di San Francisco dan Boston. Menariknya, pada tahun 1978 seorang artis bernama Gilbert Baker asal San Francisco merancang sebuah simbol yang mengkombinasi warna-warna terang yang pernah dipakai menjadi penanda kaum gay dari masa ke masa menjadi sebuah bendera pelangi. Sehingga sampai detik ini, simbol atau bendera tersebut dipercayai sebagai lambang kebanggaan kaum gay modern, di mana ada makna sendiri yang terkandung dalam setiap warna, yakni warna merah muda untuk seks, merah untuk hidup, jingga untuk kesembuhan, kuning untuk sinar mentari, hijau untuk alam, biru untuk seni, nila untuk harmoni, ungu violet untuk semangat hidup. Nah, sudah pada tahu kan makna dari simbol warna pelangi yang dipakai kaum LGBT? Beberapa waktu lalu, sempat muncul unggahan ceramah seorang ustadz yang membahas perihal ancaman LGBT bagi generasi muda khususnya anak-anak. Secara garis besar, beliau memaparkan bahwa saat ini LGBT sudah semakin terang-terangan memperkenalkan eksistensinya kepada publik. Bahkan yang bersimpati dengan kelompok ini pun sepertinya semakin bertambah. Eksistensi kelompok ini memang sudah tidak malu-malu lagi menunjukkan diri. Hanya yang cukup disesalkan adalah mengapa simbolisasi warna yang mereka gunakan itu seakan terkesan mengajari anak-anak bahwa yang mereka lakukan patut untuk ditoleransi. Kalau sekadar memiliki rasa yang bertolak belakang dengan jenis kelaminnya, barangkali hal itu masih bisa dipahami karena bisa jadi hal itu merupakan bawaan lahir yang tidak setiap orang menginginkannya. Namun, tatkala sampai mempraktikkan tindakan yang tidak semestinya seperti pernikahan sesama jenis dan terlebih berhubungan seksual sesama jenis, maka hal itulah yang seharusnya dihindari. Praktik kaum Sodom tidak semestinya berulang kembali di masa kini. Meskipun dengan dalih hak asasi, tetaplah fitrah kita tidak mengizinkan agar praktik komunitas LGBT itu menjadi legal untuk dilakukan. Agama yang kita anut, khususnya Islam, tidak memperbolehkan praktik semacam ini. Hanya saja sepertinya mereka yang sepakat dan memaklumi tindakan dan perilaku kaum LGBT ini belakangan seperti ingin mendidik publik agar mengizinkan yang mereka lakukan. Permainan anak-anak yang populer belakangan ini seperti pop-it tidak sedikit yang dikemas dengan tampilan warna ala bendera LGBT. Dengan warna-warni yang mencolok itulah sepertinya turut mempengaruhi minat para penggunanya sehingga mainan tersebut pun menjadi viral. Entah apakah para anak-anak itu memahami rahasia di balik warna dari mainan yang mereka gandrungi atau tidak. Akan tetapi, ketika suatu saat mereka tumbuh dewasa dan menyaksikan perilaku ala LGBT, bisa jadi mereka memiliki kesan bahwa warna itu dimiliki oleh sesuatu yang pernah menjadi bagian menyenangkan di masa kanak-kanaknya.
هذه أشياء تباع في سوق الأطفال وغيرها. يعني هذه الألوان مقصودة، هذا شعار الشاذين. الناس يشترونها من باب لا ألوان جميلة. لا، هذه ليست فقط ألوان جميلة، وإنما هي لها دلالات. فيحذر المسلمون أن يشتروا مثل هذه الأشياء لأولادهم حتى لا يتساهلوا في قبول هذه الألوان، لأن صارت علما وعلامة على هؤلاء الشاذين الذين يسمون أنفسهم المثليين بل هم شاذون. ننتبه لهذا الأمر إن شاء الله تعالى في شراء ما نشتريه لأولادنا، سواء من هذه أو الملابس أو القبعات أو غير ذلك. أنهم نحذر من هذه الطريقة في البيع، يتقصدون هذه الألوان والله المستعان. Apakah para pembuat mainan populer itu memang dengan sengaja mengemas warnanya demikian dengan maksud menyebarkan antusiasme terhadap LGBT? Adakah misi terselubung dari produsen mainan itu? Atau mungkinkah mereka sebenarnya tidak menyadari hal ini sama sekali, bahwa warna mainan pop-it itu memiliki makna istimewa bagi kelompok yang sebenarnya tidak diharapkan ada di Indonesia? Barangkali komunitas LGBT ini memang jeli memanfaatkan sesuatu yang memungkinkan mereka untuk lekas diterima oleh publik, dengan mengklaim simbol populer sebagai milik mereka. Hal ini sekaligus menjadi pertanda bahwa upaya LGBT untuk memaklumkan publik terhadap eksistensi mereka sudah semakin canggih. Dan kita semestinya menjadi lebih paham terhadap situasi ini. Bukan pop-it yang bermasalah. Bukan juga warna pelangi persoalannya. Bukan juga simbolisasi warna yang melekat di sana sebagai pangkal masalahnya. Karena pop-it yang populer itu memang mempergunakan warna pelangi yang sudah sejak dulu kala menjadi warna yang digandrungi anak-anak. Karena semua itu hanya korban dari kaum LGBT yang memang ingin menyusup lebih jauh ke dalam masyarakat dan mengupayakan agar tindakan mereka diterima. Jadi jangan sampai kita salah persepsi dengan situasi tersebut. Dan sebagai orang tua sudah selayaknya kita memberikan edukasi yang tepat mengenai hal ini. Semoga Allah mengampuni dan merahmati kita semua. Amin.